masuk ke posisi Bollinger Band. Ini kalau memang nanti belum punya pertanyaan, nggak apa-apa, besok pada sesi berikutnya saya menerangkan dulu untuk semua teknikal indikatornya dulu ya. Kita hapus dulu semua. Saya memang sudah punya ciptaan sendiri, tapi belum saya kasihkan karena belum begitu teman-teman belum saya terangkan cara penggunaannya. Kita masuk ke Bollinger Band. Kita masuk ke Bollinger Band. Jadi cara kerjanya itu hampir sama. Bollinger Band. Ini perhatikan ya, posisi Bollinger Band. Settingannya. Ini posisi 20. Jadi ini standar ya. Dulu ini kita riset dulu aja. Ini settingan standarnya ya. Terus kemudian kita rubah saja warnanya biar agak jelas. Posisinya warna kuning. Biar agak jelas. Ini Bollinger Band. Kita perhatikan. Kita main dari time frame kecil saja ya. Kita time frame kecil dulu. Kita lihat dari time frame kecil. Yang pertama kali Bollinger Band itu kalau posisinya yang di atas, ini posisinya posisi high-nya, middle-nya itu di tengah, low-nya posisi di bawah. Kalau kita perkecil, kalau dia posisinya datar seperti ini, tidak ada lompatan, ini berarti masih mengikuti posisi pola tren sebelumnya, atau boleh dikatakan dia sideways di tengah-tengah. Ini posisi Bollinger Band, cara kerja Bollinger Band. Pak, bagaimana kalau kita melihatnya satu time frame? Kalau saya sarankan satu time frame. Kalau Bollinger Band, kecuali teman-teman ditambah oleh 144. Oleh 144. Jadi itunya beda ya kalau ditambah 144. Kita lihat misalnya dari H1 saja lah biar gampang. Dari H1. Ini sifat-sifatnya. Nah, tapi kalau teman-teman seperti ini, jadi kalau kita lihat kalau dia mendatar seperti ini tanda sideways ya. Pertama, kalau menggelembung ke atas ataupun menggelembung ke bawah ini berarti ada perubahan tren yang luar biasa. Kita perhatikan. Jadi kita lihat bentuknya dulu. Kalau dia menggelembung begini, ini berarti posisinya ada perubahan arah. Ini sideways-nya, ini perubahan arah, ini perubahan arah. Jadi kalau kita mau main Bollinger Band, posisinya itu adalah kalau kita main dari bawah, TP-nya berada di tengah, di middle band-nya. Jangan jauh-jauh kalau dari H1-nya. Jadi ini posisinya dari bawah, nyentuh ini baru harus sudah TP. Nah, teman-teman kan punya pengetahuan ilmu pola candlestick. Nah, digabungkan ilmunya itu untuk mendeteksi ini. Jadi supaya teman-teman tidak tertinggal terlalu jauh. Ya. Jadi kalau dia posisi turun, ya karena ini posisi low, ya ini high-nya, ini middle-nya, maka TP-nya itu berada di sini. Ini middle itu harus jadi TP. Jadi TP juga bisa, jadi entry juga bisa untuk posisi trend. Ya. Tapi teman-teman perhatikan seperti jalannya moving average tadi. Kalau ini semakin melebar, ya kan, semakin melebar, artinya dia seller itu semakin kuat, semakin ada penembusan. Misalnya kalau orang beranggapan bahwa ketika Bollinger Band itu muncul keluar dari body, maka kita buy. Ini belum ada indikasinya, ini baru Bollinger Band-nya. Ya, Bollinger Band-nya. Kalau ini terus turun ke bawah begini,
selama ada moving average 5 ya, atau linear low, ini bisa dijadikan acuan. Kalau linearnya masih di dalam, maka dia akan melanjutkan. Tetapi kalau linearnya keluar, maka dia akan melanjutkan sell. Akan melanjutkan buy. Tapi kalau dia di dalam sini masih sell. Ya, ini sifat-sifat dari moving average dulu ya, bentuk-bentuknya. Jadi teman-teman sebelum memulai sebuah indikator, kita lihat TP-nya di mana, entry-nya di mana. Jangan punya asumsi kalau ini berhembus ke atas pasti sell. Ini yang pengertian keliru. Akhirnya jadi averaging berkali-kali di sini. Jadi perhatikan. Nah, ini ada tambahannya ini. Ini ada tambahannya kalau mau menggunakan moving average. Silahkan, kalau saya biasanya menggunakan tambahan SMA 144 saya untuk jangka panjangnya saya. Saya selalu menggunakan ini. Sebentar, saya tambahkan dulu, nanti saya gabungkan. 144 simple close. Kenapa ini saya gunakan ini sebagai acuan. Jadi kalau ini posisi berada di atas, saya baru berani mukul sell di sini. Ya. Nah, buy-nya ke bawah ini, ya buy-nya ke bawah, saya menggunakan ini tambahannya. Ini sama sebetulnya, cuman perbedaannya ini 5, sebentar, 5, ganti ya. Potong-potong, simpelnya di ganti, linear, close-nya ini low dulu. Ntar kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini low-nya. Kita lihat dari posisi low dulu. Ini posisi kita perjelas, ini sudah keluar ke posisi garis kuning atau BB20 ini sudah keluar. Berarti di sini layak melakukan buy. Di sini ini sudah keluar. Pokoknya kalau sudah keluar, biasanya teman-teman boleh melakukan buy. Kita perhatikan yang posisi bawah. Ketika dia keluar begini, garis biru ini, moving average 5 ini, yang low-nya dia keluar, kita buy. Kalau di dalam seperti ini, kita berarti sell. Ya, perhatikan ya. Ini sell berkelanjutan. Keluar begini, buy. Ini kalau yang posisi low-nya. Nah, sekarang kita balik posisinya. Kalau yang dari atas, Pak. Nah, kalau yang dari atas, tadi saya biasanya menggunakan SMA 144. Ini kalau birunya saya di atas, atau putih lah. Biasanya saya gunakan warna putih ya. Bentar, biar jelas. Yang tadi saya terangkan di awal. Ini kan sudah tren terbentuk posisi seller. Jadi ketika ini posisi di atas, saya selalu melakukan sell. Ketika ini menyentuh ini, saya berani sell. Kalau misalnya BB-nya di atasnya ini ya, saya biarin aja dulu nunggu BB di atas, baru saya sell di sini. Menyentuh ini saya. Ini saya pakai sebagai resisten saya, resisten kuat saya. Jadi kalau dia babak satu kali lagi, saya cut loss, selesai. Ini untuk yang posisi di atasnya. Kalau kita tambah lagi misalnya, ini posisi kita tambah high-nya. Jadi kan posisinya ini 5, close-nya high. Posisinya linear weight. Linear weight itu maksud artinya berat badannya, condongnya itu maksudnya. Ya. Ini.
potong-potong. Ini warnanya kasih warna merah biru aja ya, biar jelas. Tadi yang bawah biru, atas saya kasih warna magenta aja ini, ya, biar jelas. Ini kalau ini magenta, warna magenta ini tidak keluar dari sini, ya kan, maka kita kan nggak berani sell, maka saya ketinggalan, ya. Harusnya kan magenta keluar sini saya baru sell. Saya masih menggunakan bantuan 144. Jadi kalau teman-teman mau mengkombinasikan ini, ya, SMA 144, karena lahirnya Bollinger Band ini hampir mendekati dari SMA 5, SMA 20 sama SMA 144. SMA 144 itu untuk melihat resisten atau support jarak jauhnya. Jadi kalau ini birunya ke biru apa, moving average 5-nya ini linearnya keluar, maka boleh buy. Kalau tidak keluar hati-hati, ya. Kalau nggak keluar hati-hati. Artinya ini turun ke bawah, ini nggak ada keluar sama sekali, dia berada di dalam masih ya, maka dia lanjut ke bawah. Begitu dia keluar sedikit, ya pasti dia akan koreksi. Ini dari posisinya. Kalau kita ngambil posisi sell, itu harus menunggu dia keluar kepalanya seperti ini. Ini keluar, ini baru sell. Ini buy keluar begini, close, ininya berada di luar, kita berani melakukan sell. Tunggu 10 menit atau 15 menit baru sell. Ya, ini kalau menggunakan ini. Saya menggunakan 144 ini sebagai sarana follow the trend. Jadi kalau saya ketinggalan lot itu masih berani nahan. Karena ini posisi resistennya masih di atas, masih seller masih kuat. Saya tinggal nunggu aja. Kalau buy begini, dia naik ke atas begini, misalnya menyentuh atas begini, saya baru sell. Ini sell. Ini sifat dari Bollinger Band. Ini juga sama. Ketika dia menjauh posisi daripada body gelembung ini, ya, menjauh ini berarti arahnya sudah buy. Nah, ketika breakout dari middle, maka di buy terus dia ke atas. Ya, buy sampai belum keluar ini. Jadi kalau kayak siapa Om Hamdani berani sell, mungkin dia menggunakan ini, bisa juga terjadi. Cuman dia berada di time frame kecil. Kalau saya sarankan, mendingan teman-teman main di time frame besar. Karena kalau time frame besar, entry-nya nggak terlalu kebanyakan. Jadi agak santai, terutama bagi yang sibuk-sibuk. Gitu. Nah, kayak seperti ini nih. Ini kita tunggu. Ini close, ini birunya berada di luar nggak? Gitu. Kalau birunya nggak berada di luar, ya jangan buy. Atau teman-teman bisa dikombinasi dengan ilmu pola candle yang teman-teman miliki. Itu boleh-boleh aja. Jadi disiplin ilmu trading ini banyak sekali, tapi asalkan teman-teman bisa mengkombinasikan dari ilmu tren, support resisten, pola candle, itu dasarnya. Dari 3 materi itu kita kembangkan, mulai main dari downtrend, uptrend, sideways, harus tahu semuanya. Ya, baru teman-teman bisa mencoba. Ya. Jadi saya selalu meletakkan ini, itu sarana untuk posisi melihat tren jauhnya saja. Tapi saya selalu mengukur-ukur jarak ini sama ini misalnya. Ini saya ukur begini. 3.200, 3.400 lah. Nanti saya cari dari sini, saya cari resistennya biasanya. Resisten yang paling dekat dengan di area ini boleh, di area ini boleh. Nah, ini zona sel saya. Ketika dia nabrak sini, saya hajar sel pasti. Karena nggak ketang 100 pip sampai 350 pip, pasti saya dapat. Nah, ini yang namanya hit and run yang benar. Kalau ini posisinya sudah di ring seperti ini misalnya, ya kan? Posisi ring, sekarang ring harian berapa?
Yang kita lihat juga sebentar. Kita lihat posisi ring harian. Ring harian 2100, ya, 2200 lah, anggap saja lah dari sini. Kita bawah, kita lihat, kita tarik 2200. Berarti kurang lebih di posisi ini. Ini resisten pada malam hari ini, terjauhnya. Ini baru di area-area ini teman-teman baru berani melakukan hit and run sell. Ini pasti balik area zona sell. Ya. Ini bisa dipastikan balik kalau ini mencapai ring. Tetapi kalau ringnya ini posisi di bawah, ya kan, ini kan 2200, kita tarik ke bawah misalnya. Kita tarik posisi ke bawah 2200 perjalanannya. Di sini. Oke, di sini Pak. Ini pas bawah ini. Apakah ini pasti balik ke atas, Pak? Malah justru sebaliknya. Kalau posisi di ring seperti ini. Posisi sebaliknya. Sebaliknya bagaimana, Pak? Sebaliknya malah bisa sell, bukan ke atas buy. Ini yang kadang-kadang penalarannya yang dimaksud di ring ini berbeda. Jadi ring ini kan ring, ini bawah ini ring. Ya. Kalau kita hitung dari sini ke sini, ini posisinya ring. Ini 2100. Ya. Ini ringnya. Ini posisi katakanlah berapa ini? Ini 2200. Ini ringnya posisi di sini besar. Kalau yang pasti berbalik ya begitu dia nongol kepalanya di atas ini ya ini balik. Nah, posisi resisten terjauhnya kan berada di sini dia. Pembalikannya kita perhatikan ada master candle naik ke atas berarti turun ke bawah terus. Ini posisi setlist. Kalau ring hariannya kan di sini. Ini sampai ini. Tapi tadi pagi itu sudah terjadi lompatan yang cukup jauh. Ini sebagai tanda rectangle formation yang besok akan terjadi news kuat sekali larinya kemana. Ya. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan dulu nggak untuk Bollinger Band sebelum saya tutup? Atau mungkin bisa dilihat dulu videonya nanti, diulang-ulang, kira-kira teman-teman mempraktekkan, kalau ada yang bingung, ditanyakan. Jadi lahirnya ini teman-teman harus memahami sifat-sifat dari posisi moving average, ya, karena ini adalah pengganti tren, support dan resisten. Tetapi pola candle itu nggak bisa digantikan, pola candle itu berdiri tunggal, berdiri sendiri ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini, sementara kita tutup dulu, biarkan teman-teman nanti mempelajari dari videonya bisa diulang-ulang, nanti kira-kira yang nggak paham atau bahkan dipraktekkan dulu selama seminggu. Kalau kira-kira nanti ada kesalahan atau kebingungan, bisa ditanyakan di kelas minggu depan. Oke, untuk sementara kelas malam hari saya tutup dulu, saya ucapkan terima kasih, selamat malam pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hendro. Ya.